Hai semuanya, pernahkah kamu merasakan pedihnya kekalahan? Tentu saja pernah. Perasaan itu begitu universal, begitu menusuk, hingga rasanya semua orang di dunia ini setidaknya pernah sekali merasakannya. Entah itu dalam sebuah pertandingan catur di acara 17-an, turnamen bulu tangkis antar RT, kompetisi debat di sekolah, atau bahkan saat tim sepak bola favorit kita takluk di final Piala Dunia. Detik-detik saat wasit mendiuk peluit akhir atau saat poin terakhir diraih oleh lawan, ada sebuah jeda hening yang aneh. Dunia seakan berhenti berputar sejenak, diikuti oleh riuh rendah sorak-sorai dari kubu lawan yang terdengar seperti gema dari dunia lain. Di dalam dada, rasanya ada sesuatu yang jatuh dan hancur berkeping-keping. Kekecewaan, amarah, rasa malu, dan pertanyaan kenapa berputar-putar di kepala tanpa henti. Kita mungkin akan menyalahkan wasit yang tidak adil, kondisi lapangan yang buruk, rekan setim yang kurang kompak, atau yang paling sering kita menyalahkan diri sendiri habis-habisan. Inilah wajah pertama dari kekalahan, sebuah monster menakutkan yang kita semua berusaha hindari. Namun, di balik wajah menyeramkan itu, kekalahan sebenarnya menyimpan sebuah hadiah yang tak ternilai, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh kemenangan. Kemenangan itu rasanya manis, memabukkan, dan membuat kita merasa seperti berada di puncak dunia. Tapi rasa manis itu seringkali menutupi banyak hal. Ia bisa membuat kita buta terhadap kekurangan kita sendiri. Saat kita menang, kita jarang sekali melakukan introspeksi mendalam. Buat apa? Toh kita sudah menang. Strategi yang kita pakai pasti sudah yang terbaik. Latihan kita pasti sudah paling keras dan kemampuan kita jelas di atas lawan. Euforia kemenangan menciptakan sebuah selubung nyaman yang membuat kita enggan untuk melihat celah-celah kecil dalam pertahanan kita. Kita merasa tak terkalahkan, dan perasaan inilah yang justru menjadi bibit dari kejatuhan kita di masa depan. Kita menjadi sombong, lengah, dan berhenti belajar. Kemenangan, jika tidak disikapi dengan bijak, bisa menjadi guru yang buruk karena ia hanya memberitahu apa yang ingin kita dengar, bahwa kita hebat. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi saat kita kalah. Setelah badai emosi awal mereda, kita ditinggalkan sendirian di tengah puing-puing kekecewaan. Disinilah momen ajaib itu bisa terjadi. Kekalahan memaksa kita untuk berhenti dan berpikir. Ia menelanjangi kita dari semua ilusi kehebatan dan menyodorkan sebuah cermin besar yang memantulkan kenyataan apa adanya. Cermin itu menunjukkan dengan sangat jelas di mana letak kesalahan kita. Mungkin stamina kita habis di 20 menit terakhir pertandingan. Mungkin pukulan backhand kita selalu menjadi sasaran empuk lawan. Mungkin argumen kita dalam debat kurang didukung oleh data yang kuat. Atau mungkin secara mental kita sudah merasa kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Kekalahan adalah sebuah laporan evaluasi paling jujur dan paling detail yang pernah kita terima. Ia tidak berbasa-basi, ia menunjuk langsung ke titik lemah kita tanpa ampun. Dan justru karena itulah ia sangat berharga. Ia memberikan kita data, informasi konkret yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Proses inilah yang disebut sebagai refleksi. Sebuah kemewahan yang jarang kita dapatkan saat sedang di atas angin. Kekalahan memberikan kita kesempatan emas untuk bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas. Bukan lagi sekedar, kenapa aku kalah? Tapi berubah menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari kekalahan ini? Bagian mana dari persiapanku yang kurang? Bagaimana lawan bisa mengeksploitasi kelemahanku? Dan apa yang akan aku lakukan secara berbeda di lain waktu? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah anak tangga pertama untuk menuju versi diri yang lebih baik. Dari sini, kita mulai menyusun rencana. Mungkin kita perlu menambah porsi latihan lari untuk meningkatkan stamina. Mungkin kita perlu menghabiskan ratusan jam ekstra untuk melatih backhand sialan itu hingga menjadi senjata andalan. Mungkin kita perlu lebih banyak membaca dan riset sebelum maju ke panggung debat berikutnya. Kekalahan mengubah ratapan menjadi rencana. Mengubah air mata menjadi keringat di sesi latihan berikutnya. Ia adalah bahan bakar paling murni untuk api semangat kita. Lebih jauh lagi, kekalahan mengajarkan kita sebuah nilai yang sangat fundamental. Kerendahan hati. Saat kita selalu menang,
ego kita cenderung membengkak. Kita mulai percaya pada mitos tentang kehebatan diri sendiri. Kekalahan adalah peniti yang dengan cepat meletuskan balon ego tersebut. Ia mengingatkan kita bahwa di luar sana selalu ada orang yang berlatih lebih keras, memiliki strategi yang lebih cerdas, atau di Justino lebih baik dari kita pada hari itu. Kenyataan ini mungkin pahit untuk ditelan, tapi sangat menyehatkan. Kerendahan hati membuat kita tetap membumi. Ia membuat kita sadar bahwa proses belajar tidak pernah berhenti. Ia membuka mata kita untuk menghargai kerja keras orang lain dan menghormati lawan kita. Seseorang yang telah merasakan pahitnya kekalahan akan menjadi pemenang yang jauh lebih anggun di kemudian hari. Ia tidak akan merendahkan lawannya karena ia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi itu. Ia akan menjabat tangan lawannya dengan tulus karena ia melihat lawannya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai partner yang telah mendorongnya untuk melampaui batas kemampuannya sendiri. Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketahanan mental atau resiliensi. Siapapun bisa tersenyum dan tertawa saat menang. Karakter sejati seseorang justru diuji saat ia jatuh. Kekalahan adalah ujian paling berat bagi mental kita. Ia menggoda kita untuk menyerah, untuk percaya bahwa kita tidak cukup baik, dan untuk berhenti coba. Namun penutusan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, untuk membersihkan debu dari pakaian kita, dan untuk melangkah lagi ke arena pertandingan dengan kepala tegak, itulah yang menempa baja dalam diri kita. Setiap kali kita berhasil bangkit dari kekalahan, mental kita menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih lentur. Kita belajar untuk tidak membiarkan satu kegagalan mendefinisikan siapa diri kita. Kita mulai memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan itu sendiri. Orang-orang hebat di bidang apapun, baik itu atlet, ilmuwan, seniman, atau pengusaha, adalah mereka yang memiliki koleksi kegagalan paling banyak. Mereka bukan tidak pernah kalah, mereka hanya tidak membiarkan kekalahan menghentikan mereka. Pada akhirnya, pengalaman berulang kali kalah dan bangkit akan membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang arti kemenangan itu sendiri. Kita mulai sadar bahwa kemenangan yang sebenarnya bukanlah sekedar mengangkat piala atau mendapatkan medali emas. Itu semua adalah simbol eksternal yang bisa hilang dan dilupakan. Kemenangan yang terjadi adalah pemenangan internal. Itu adalah perasaan puas ketika kita tahu bahwa kita telah memberikan 100% kemampuan kita, terlepas dari apapun hasilnya. Itu adalah kesadaran bahwa kita hari ini lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana daripada kita yang kemarin. Itu adalah kemampuan untuk melihat progres dalam diri sendiri, untuk merayakan peningkatan kecil dalam teknik, stamina, atau strategi. Kekalahan mengubah kita untuk melepaskan ketergantungan kita pada validasi eksternal, pujian, piala, status, dan mulai fokus pada pertumbuhan internal. Saat kita sudah mencapai titik ini, hasil akhir dari sebuah pertandingan tidak lagi memiliki kuasa penuh atas perasaan kita. Jika kita menang, kita bersyukur dan merayakannya dengan rendah hati. Jika kita kalah, kita berterima kasih atas pelajarannya dan kembali berlatih dengan semangat yang baru. Jadi, ketika kita kembali ke momen menyakitkan saat kekalahan itu terjadi, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Rasa sakit itu nyata dan tidak apa-apa untuk merasakannya. Biarkan diri kita berduka sejenak, tapi setelah itu lihatlah lebih dalam. Di dalam kekecewaan itu terdapat benih-benih pertumbuhan. Di dalam kesalahan itu terdapat petunjuk menuju perbaikan. Di dalam rasa sakit itu terdapat kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kekalahan bukanlah titik akhir, melainkan sebuah titik balik. Ia adalah guru yang keras, brutal, dan tanpa kompromi. Tetapi pelajarannya akan melekat seumur hidup. Ia mengajarkan kita kerendahan hati, mendorong kita untuk melakukan refleksi, menempa ketahanan mental kita, dan pada akhirnya menuntun kita untuk menemukan arti kemenangan yang paling hakiki. Kemenangan atas keterbatasan dan ego kita sendiri. Kemenangan yang diraih setelah melalui lembah kekalahan akan terasa jauh lebih manis dan bermakna karena kita tahu persis harga yang harus dibayar untuk mencapainya.